Renungan Harian menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-129. Apakah arti kata amin? Inilah penghiburan dan sukacitaku. Yohanes 16 ayat 17 sampai 33. Hari ke-364. Saudara, biara-biara memiliki kebiasaan yang disebut statio, atau menghentikan satu hal sebelum mengawali hal yang lain. Daripada bergegas dari satu tugas ke tugas lainnya, berhentilah sebentar dan sadarilah waktu di antara waktu tersebut. Sebelum kita menekan nomor telepon, pikirkanlah apa yang akan dipercakapkan dengan orang yang jauh di sana. Saudara, setelah membaca katekismus ini, pikirkanlah kembali apa yang Anda pelajari, sehingga tindakan ini menjadi hal yang kita sadari dan perhatikan. Sepanjang tahun bersama katekismus Heidelberg menjadi satu tantangan tersendiri. Kedalaman pengajaran dasar kitab suci yang diajarkan mungkin tidak terfikirkan oleh kita. Kita merasa makanan ini terlalu keras dan tidak ada hubungannya dengan kita. Meskipun demikian, yang disebut kebenaran itu harus diajarkan dan dicerna. Mengenal dia dalam proses belajar dan perenungan satu tahun ini menolong kita mengakhiri tahun dengan mengilas balik sukacita yang Allah anugerahkan di sepanjang jalan. Saudara, kita bertanya seperti Dietrich Bonhoeffer, apa yang kita inginkan dari perenungan persekutuan kita dengan Tuhan selama satu tahun ini? Tentu kita ingin bangun dengan sesuatu yang berbeda, bukan? Saudara, menemukan sukacita dan penghiburan kita bersama Dia bukan proses yang spontan dan kasat mata. Menemukan sesuatu yang bernilai membutuhkan disiplin. Katakan, jika kita berhenti satu hari dalam berlatih, kita menyadarinya. Jika 2 hari, maka para kritikus menyadarinya. Dan jika 3 hari, maka penonton menyadarinya. Demikian pianis Arthur Rubinstein mengatakan. Artinya, menemukan rahasia sukacita dan penghiburan kita itu membutuhkan usaha dan latihan setiap hari dengan memusatkan diri kembali kepada Allah. Saudara, latihan apakah yang sudah kita lakukan? Apakah memang kita telah mati dan bangkit bersama Kristus tahun ini? Penghiburan apakah yang telah kita peroleh dengan mengenal Dia sebagai Allah Pencipta dan Penyelamat serta Pemelihara hingga kekekalan? Kegusaran dan kekecewaan apakah yang mengatasi dan bahkan menghancurkan sukacita kita hidup bersama dengan Dia? Bukankah Dia yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, telah naik ke atas dan telah mengalahkan kekuatan dunia ini, serta berjanji akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita? Apakah memang tahun ini kita melatih diri kita dengan sungguh untuk menikmati hidup dalam janjinya yang kekal? Saudara, memang terkadang dalam tahun ini kita diperhadapkan dengan hentakan dan kekejutan iman. Umpamanya tragedi, sakit penyakit, kematian, kerugian, dan sebagainya yang menciptakan krisis eksistensial dalam iman kita.
Saudara, pada saat demikian kita berteriak kepada Tuhan meminta kejelasan. Namun kenyataannya kejelasan tidak ditemukan. Kita berdiam dan seolah-olah Tuhan juga berdiam diri. Kita semakin kesal dengan semua kekejutan itu. Padahal sebenarnya justru Tuhan menginginkan penyerahan kita kepadanya. Penyerahan dan ketaatan kepada Tuhan inilah yang memungkinkan kita kembali mengalami penghiburan dan sukacita. Puji Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya